Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Hilyah Thalibil Ilmi, hiasan bagi pencari ilmu. Buku karya tulis Fadilatul Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang disarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berikutnya halaman ke-80. Masih kelanjutan dari Hilyah hiasan yang ke-16 tentang cara mencari ilmu. Karena kondisi umat yang mencari ilmu berbeda-beda, maka caranya juga ada perbedaan. Karena memang di dalam banyak hal itu ada perbedaannya. Situasi, kondisi, kemampuan, latar belakang, tujuan itu amat sangat mempengaruhi. Kalau diringkas bisa menjadi dua. Orang mencari ilmu untuk menjadi ahli ibadah, orang mencari ilmu untuk menjadi ahli ilmu, sehingga kita bisa menempatkan diri di posisi yang mana. Mencari ilmu untuk menjadi ahli ibadah atau mencari ilmu untuk menjadi ahli ilmu. Keduanya sama-sama mencari ilmu, cuma cakupannya ada yang standar, ada yang lebih luas. Kalau ahli ibadah cari ilmu, penuntun ibadah, selesai. Kalau ahli, kita ulang, kalau ahli ibadah mencari ilmu untuk beribadah. Kalau ahli ilmu mencari ilmu untuk ibadah, untuk dakwah. Ada kan perbedaannya? Ada perbedaannya. Walaupun masing-masing dari diri itu wajib untuk berdakwah, cuma cakupan berdakwah itu luas dan cara dakwah pun juga luas. Sehingga di situ diambil mayoritasnya. Kita ulang,
ahli ibadah ketika mencari ilmu, penuntut ibadah. Kalau ahli ilmu mencari ilmu, penuntut ibadah dan penuntut dakwah. Itu global. Lalu bukannya ahli ibadah cari ilmu untuk beribadah lalu tidak berdakwah, belas juga tidak. Ahli ibadah cari ilmu, penuntut ibadah tanpa dakwah juga tidak. Tetap saja ahli ibadah cari ilmu, penuntut ibadah juga tetap berdakwah. Cuma cara dakwah itu berbeda. Ada yang dakwah membacakan, menjelaskan, menyontohkan. Membacakan, menjelaskan, menyontohkan. Ada juga yang menjelaskan dan menyontohkan tanpa membacakan. Ada juga yang sifatnya memberikan fasilitas dan menyontohkan. Ada juga yang hanya sebatas menunjukkan. Nah, minimal 4 hal. 4 hal di atas. Pertama ialah membacakan, menjelaskan, menyontohkan. Seolah ini sempurna. Dalam artian banyak tugas yang diemban. Adapun sempurna di depan hisab, nah kita tidak tahu. Tapi sempurna di bidang jenis tugas. Yang kedua, menjelaskan dan menyontohkan. Lalu yang ketiga, mendukung dan menyontohkan. Lalu yang keempat, menunjukkan. Orang yang dakwahnya dengan 3 hal, membacakan, menjelaskan, menyontohkan, yang dibacakan ayat-ayat Allah, sunnah Rasul. Berarti dia menguasai bahasa Arab, kaidahnya. Menguasai bahasa Arab, kaidahnya. Sehingga dengan begitu dia bisa membacakan, menguasai bahasa Arab dan kaidahnya, sehingga bisa membacakan kitab, entah Quran, Sunnah maupun kitab syarah, membacakan. Ketika sudah dibaca, nanti dijelaskan, setelah itu nanti dicontohkan. Ini lebih sempurna, maknanya banyak tugas bisa ia pikul. Ini sempurna bukan status kamu nanti dengan begitu surga, bukan. Gak tahu. Karena orang kafir bisakah? Orang kafir membacakan, menjelaskan, menyontohkan, bisakah? Bisa. Itu pekerjaan zahir mawon. Itu sempurna di bidang pengembangan jumlah tugas. Walaupun bisa membacakan, menjelaskan, menyontohkan, tapi enggak ikhlas, ya enggak ada pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk dakwah adalah menjelaskan dan menyontohkan. Walaupun dia tidak bisa membacakan, tetapi paham yang dijelaskan lalu ikut menjelaskan. Mungkinkah orang menjelaskan ayat-ayat tanpa bisa membacakan? Mungkin. Kenapa? Karena baru dijelasne ganti menjelaskan dengan bahasa dia, dengan bahasa dia. Makanya itu bila kita lihat di dalam pengungkapan hadis, pembahasannya sama, lafadz hadis mesti sama atau ada perbedaan. Temanya sama, tapi lafadz hadis mesti sama atau ada perbedaan. Lafadz hadisnya bisa perbedaan, karena hadis itu perawi menjelaskan
menjelaskan makna yang ia dengar, makna yang ia lihat. Karena nggak semua ahli hadis itu ketika menyampaikan sesuatu persis yang disampaikan Nabi. Karena sing hafalannya kuat, ada yang mengambil tema global, pembahasannya apa, kadang redaksinya bisa disusun dengan bahasa dia. Itu namanya menjelaskan dan menyontohkan. Itu sudah bagus, tapi nggak membacakan. Lalu yang ketiga, mendukung dan menyontohkan. Nah, mendukung itu adalah kegiatan dakwah didukung, tapi dia tidak ikut menjelaskan, dia tidak ikut membacakan, supaya program itu bisa berjalan dengan lancar, didukung. Untuk prakteknya dia pun juga menyontohkan. Dan banyak masyarakat itu tidak menjelaskan, tapi mendukung. Lalu yang keempat adalah memberikan semisal dukungan saja. Kenapa? Enggak menyontohkan. Mungkin karena sedang repot tidak bisa gabung. Sehingga ketika ada orang tanya, maaf di mana ya ada kajian sunnah? Oh di sana. Itu hanya menjelaskan, menunjukkan saja. Dan dia itu termasuk sudah berdakwah seperti itu. Itu diantara macam-macam. Maka daripada itu tadi kita menjelaskan tentang orang yang berdakwah dari macam-macam dakwah. Nah, karena macam-macam dakwah itu beragam seperti itu, nggak semua itu membacakan. Makanya ketika orang itu mencari ilmu dengan kondisi yang berbeda seperti itu, maka caranya pun juga nanti bisa berbeda. Sekarang ahli ibadah ketika mencari ilmu sebagai penuntun ibadah, ini seringnya bisa mencari materi-materi yang sedang dibutuhkan. Misalnya dalam satu waktu banyak tempat kajian, satu waktu banyak tempat kajian, mana yang saya datangi, yang mana sing tak butuh nih untuk ibadahku apa, kita sekarang saya butuh ini, oh yang sana saya datangi, karena saya sedang membahas masalah fikih, yang ini saya belum paham, di sana ada pembahasan, itu yang didatangi. Oh ya saya datangi yang sana, kenapa? Temanya tema bahasa, yang sedang saya butuhkan tema bahasa. Yang saya butuhkan yang di sana cerita tentang masalah muamalah, misalnya senada dengan itu. Jadi cari ilmunya sebagai penuntun ibadah. Makanya yang ia datangi yang sedang dibutuhkan dari ibadahnya. Butuh mengetahui tema suluk beluk jual beli atau pernikahan atau apa. Satu waktu banyak jadwal kegiatan, tema yang diangkat bisa beda-beda kan? Nah begitu. Nah mencarinya ini termasuk ahli ibadah seperti itu. Nanti bisa memilih-milih. Tapi kalau ahli ilmu tujuannya untuk paham, beribadah dan berdakwah, ini biasanya harus spesial. Mana yang ia datangi yang ilmunya sebagai asas, sebagai fondasi, sebagai usul. Akhirnya program dia itu apa? Programnya adalah pertama menguasai lafadz, yang kedua menguasai bahasa, tiga menguasai kaidah, yang keempat menguasai syarah. Ini spesial ditempuh oleh ahli ilmu, karena itu sebagai bekal dia untuk dakwah, bukan semata ibadah. Makanya dia ketika mendalami tentang masalah lafadz, dia tidak pergi kecuali lafadz yang ditargetkan selesai.
Lafaz yang ditargetkan misalnya hafal 30 juz, dia belum berpindah kecuali 30 juz sudah hafal. Bahkan mungkin bahkan bersanad, mungkin itu sebagai pengembangan saja. Walaupun di sana sini itu banyak majelis yang ia datangi di bidang itu apa? Menguasai lafaz. Kenapa? Karena yang sedang ia gali itu adalah ilmu fondasi, modal dakwah nanti dengan dikuasai lafaz, matan, hafalan. Qur'annya hafal, sunnahnya hafal. Imam Syafi'i sebelum berguru hafal dulu Quran. Setelah itu langkah yang kedua, menguasai ilmu dasarnya dalam bentuk bahasa. Banyak majelis, mana yang ia pilih? Karena dia itu sedang mendalami bahasa, khusus bahasa, dia tidak akan beranjak kecuali bahasa yang didalami itu selesai. Nahwunya dikuasai, sorobnya dikuasai, balaghahnya dikuasai, sampai bahasa Arab yang jelimet-jelimet, urusan syair pun juga dikuasai, sehingga ketika membaca Quran temanya ada kandungan syair, paham dan bisa merasakan keindahan. Nah begitu. Kemudian ketika sudah, dia akan melanjutkan dengan ilmu masalah kaidah-kaidah. Fikih bersama usulnya, tafsir bersama usulnya, hadis bersama mustolahnya. Sehingga ilmu-ilmu usul tafsir kuat, ilmu fikih kuat, ilmu usul hadis namanya mustalah hadis kuat. Sehingga nanti mampu untuk mentahqiq, nimbang ini kuat dan ini tidak kuat, karena ilmu-ilmu itu telah dikuasai. Nah begitu. Nah ketika sudah, dia nanti akan mengembangkan ilmu masalah syarah. Satu buku tidak akan ditinggalkan kecuali selesai, pindah lagi buku syarah, tidak ditinggalkan kecuali sudah selesai, pindah ketika ya sebenarnya sudah selesai. Nah seperti itu. Maka ini termasuk garapan orang yang terjun di dalam ilmu usul. Sekarang sebatas untuk pengecekan saja, bukan apa. Kira-kira kita yang hadir di sini termasuk bagian yang mana? Bimbingan ibadah atau bimbingan dakwah? Yang paling banyak bimbingan ibadah. Nah, bimbingan dakwah ya enggak ngene caranya. Caranya gimana? Hafal nih, nah begitulah ya. Store. Nah begitu, hafal nih, hafal nih store. Ilmu nahwu, matan alfiyah hafal di sini, store. Lah orang rasa store. Senada dengan itu. Nah mungkin kita yang paling banyak di bidang apa? Di dalam ilmu ibadah. Cari ilmu untuk menuntun ibadah, walaupun nanti numpang dikit-dikit di dalam ilmu dakwah dengan dibaca bahasa Arab. Artinya pomo nggak menguasai ya ketinggalan nggak teman-teman gitu loh ya. Maknanya seperti itu. Atau kedepannya nanti itu sebagai pintu gerbang nanti kan ditingkatkan juga mungkin. Maka dengan yang sedang ia pegang itu memang seperti itu, maka nanti cara menjalani juga berbeda-beda. Maka yang disebutkan di buku ini dititik tekankan kepada yang mendalami cari ilmu itu untuk dakwah. Paham, beribadah, dikembangkan untuk dakwah. Makanya yang disampaikan oleh Syekh Bakar itu sangat jelas. Siapa yang tidak menguasai ilmu usul maka dia tidak mendapatkan hasil. Orang yang menguasai ilmu usul itu menguasai ilmu lafadznya dihafalkan, kaidahnya dikuasai, bahasa Arabnya dikuasai, syarahnya dikuasai, itu bisa menguasai banyak masalah.
Sehingga Imam Syafi'i semalaman satu hadis bisa mengeluarkan 1000 faidah. Atau hadis itu seolah itu tidak ada maknanya. Sekilas saja orang yang tidak mendalami. Abu Umair nuhirmu nyapo. Kita aneh atau itu penuh makna. Krungu sekilas. Mosok Nabi cuma tanya, Abu Nughir, Abu Umair nughirmu nyapo. Ini memiliki sekilas kesan mendalam atau punya kesan apa sih Nabi ngomong seperti itu? Mana kesan kita? Itu kan ngobrol dengan bocah cilik. Duwe dolanan manuk sing jenenge nughir manuke mati. Nabi menyapa, Abu Umair, nughirmu nyapo. Mungkin ada kesan kok ya kober-kober Nabi nanya ngono-ngono kuwi ya. Ternyata Imam Syafi'i bisa menggali 1000 faidah. Penuh makna. Nah, makanya di situ antara ahli ibadah sama ilmu itu kan berbeda kan? Berbeda. Makanya siapa yang menguasai ilmu usul dia nanti bisa menghasilkan hasil yang banyak. Tapi bila tidak, ya tidak. Kemudian berikutnya, siapa yang mencari ilmu itu dikuasai oleh program, tidak ditempuh dengan bertahap, maka dia akan tidak mendapatkan hasil. Siapa yang cari ilmu ingin mendapatkan semua yang sedang diprogramkan tanpa ditempuh dengan berjenjang, maka tidak mendapatkan hasil. Ada pertanyaan, Ustaz, gimana supaya cepat cari ilmu? Wah iya, ya ora entuk apa-apa lho. Iya. Lah masalah menempuh apa yang kerjakan kok mek ngene-ngene. Lho kok terkenal. Aku bentang saka yo ngono ki piye carane? Lho angel ya carane. Permasalahannya mereka itu memang punya kelebihan, menghafalkan mudah, menguasai bahasa mudah. Kenapa? Memang spesial punya bidang itu. Nah sini nggak punya bidang itu, waktu yang cepat pengen koyok kayak piye carane? Ya ora entuk apa-apa. Entuk apa-apa. Ada bahasa yang lain, ilmu itu bila tidak ditempuh dengan berjenjang, hanya sebatas mendengar sudah, dengar sudah, maka dia juga nggak dapat apa-apa, gagal paham. Apa mungkin? Lali. Nah begitu. Itu pokok masalah yang disampaikan itulah kurang lebih yang disyarah. Maka daripada itu ilmu wajib ditempuh dengan cara berjenjang, itu pun juga harus di depan ahlinya, jangan sampai at-tahsil adzati nafsih, otodidak. Buat pemula cari ilmu otodidak, baca itu juga sulit. Maka yang banyak membaca itu adalah yang sudah mapan meluaskan pemahaman. Maka dengan dilihat judulnya, daftar isinya, rangkumannya, yang ngerti isi buku. Ini untuk meluaskan bagi ahlinya. Makanya bagi ahlinya yang seperti itu, perpustakaannya gede. Walaupun rong diwaca kabeh, dibaca 3, ini salah itu sudah bisa menguasai. Permasalahannya dia itu sudah menguasai dalilnya, sudah menguasai bahasanya, sudah menguasai kaidahnya, sudah menguasai syarahnya. Ada buku masuk, dibaca 3 unsur, bisa memahami. Apa tadi 3 unsur? Daftar isi, nah judul, daftar isi, rangkuman. Judulnya apa? Daftar isinya apa? Berarti kerangkanya, lalu rangkumannya. Oh, buku ini temanya ini. Kalau mau moco nanti gampang gaduk. Mocanya jangan cepet itu. Kenapa? Karena tanpa membaca dia bisa mengurai masalahnya. Yang kayak begini, ini bisa betah berjam-jam dan banyak buku dibaca dengan sangat cepat. Tapi nek pemula kon ngono ku ya plonga-plongo.
pemula. Cara begitu ya plonga, plong. Nah begitu. Contohnya apa? Ata amrullahi fala tastajiluh. Telah datang ketetapan Allah, maka kamu tidak bisa minta disegerakan. Ini buat pemula. Kira-kira stres enggak? Telah datang perkara Allah, berarti perkara Allah telah datang, maka kamu tidak bisa meminta dengan segera. Bingung enggak? Piye to? Wis teko karek nopo kok enggak bisa minta disegerakan? Wis teko kok data enggak bisa minta disegerakan. Minta disegerakan rong teko, ceketo. Wah iki wis teko kok dadak ceketo iki apa ora ngerti bareng wis teko. Itu bagaikan mengarungi lautan dengan berenang. Kapan sampai di tepi? Mengarungi luasnya lautan dengan berenang. Kapan sampai di tepi? Gak bisa, tenggelam. Kira-kira 2 kilo semaju mundur melawan ombak, wes tenggelam. Ya kan? Kira-kira 2 kilo maju mundur melawan ombak sudah tenggelam, tenaganya habis. Makanya buat pemula itu harus datang kepada yang sudah berpengalaman, dipercaya dan bertahap. Datang kepada berpengalaman, syekhnya yang bisa dipercaya sehingga tidak menyesatkan, dan itu bertahap. Sehingga dengan begitu yang ia dapatkan nanti mudah. Sekarang kita baca rangkuman terakhir. Dari situ nanti kita kembangkan. Halaman 80. Baris pertama, amma man akhadha an alimin an syaikhin. Siapa yang mengambil ilmu, ini buat pemula, dari ahli ilmunya, syekh tokoh yang sudah mumpuni di bidangnya. Fa innahu yastafidu fawaidah azimatan, dia bisa mengambil faidah yang sangat besar. Ada 3 faidah yang bisa diambil. Pertama, qisarul muddah, masa yang ditempuh pendek. Yang kedua, qilatut takalluf, sedikit beban yang ia pikul. Energi yang dikeluarkan itu sedikit, mikirnya rapate akeh-akeh nemen, termasuk sak biaya nih. Yang ketiga, anna dzalika aqrab bisawab, dengan cara begitu lebih dekat kepada kebenaran daripada gerayah-gerayah dewi. Ini buat pemula atau rata-rata masyarakat umum. Datang kepada ahli ilmunya yang sudah mumpuni di bidangnya, itu nanti akan mendapatkan 3 kelebihan. Pertama, untuk memahami masalah, waktu yang dibutuhkan sedikit, tenaga yang dikeluarkan sedikit, dan nilainya lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Sudah dijelaskan rangkumannya, nggak diajak mulek-mulek kesana kemari. Contohnya apa? Ata amrullahi fala tastajilu, telah datang urusan Allah, maka kamu tidak bisa meminta didatangkan dengan segera. Artinya sesuatu yang pasti terjadi. Itu menggunakan bahasa dekat, artinya mesti terjadi. Ata amrullah, perkara ini mesti terjadi. Fil madhi menunjukkan makna sudah, untuk perkara yang belum terjadi memiliki makna pasti. Itu akhirnya jadi kaidah. Perkaranya belum terjadi, tapi pasti terjadi. Ini pengungkapan menggunakan fi'il madhi. Telah datang perkara, maknanya pasti datang. Apa contohnya? Belum terjadi, mesti terjadi. Untuk kita apa? Hati. Kita mati mesti mboten? Kapan?
nggak tahu. Telah datang mana itu mesti terjadi. Tapi belum waktunya belum tiba, ya kamu minta segerakan ndang toh ya nggak bisa. Kenapa? Enak kontrak Oh, Pak manane ngono toh. Waktu yang dibutuhkan cepat memahami permasalahannya. Dan kita memahami, nggak kakian mikir. Ngoco buku iki panggah ra paham iki nggak paham. Waktunya lama, payahnya berat. Lalu fadilah yang ketiga, makna lebih dekat kepada kebenaran daripada cari-cari sendiri. Nah, itu rangkuman kita yang terakhir yang kita kaji kemarin begitu. Makanya siapa yang merasa ketika cari ilmu tahapnya sebagai pemula itu jangan otodidak, ojo belajar dewi. Datanglah kepada ahli ilmu yang sudah mumpuni di bidangnya. Nah, begitu. Apa yang hendak kamu pelajari maka spesial dan jangan beranjak kecuali itu sudah selesai. Apa alasannya? Sekarang kita baca. Semoga nanti 2 halaman sampai 81 bisa terbaca semuanya. Setelah kerangkanya kita sampaikan, pembahasannya ke sana, setelah nanti bacaan yang kita sampaikan bisa connect nanti ya, nyambung. Kenapa? Faedahnya kok besar ketika cari ilmu buat orang yang menjadi pemula. Adabnya seperti itu. Itu masanya dekat, bebannya ringan, lebih dekat kepada kebenaran. Ini jawabnya. Li'anna hadza syaikha, karena syekhnya ini, pakarnya ini. Qad alama telah lama belajar, qad alama telah lama mengajar, wa ta'alama dan telah lama belajar. Wa raja'a wa fahima dan sudah sering mengadakan pengulangan dan memahami. Fayu'tika asyai'a nadijan, maka dia memberi kepadamu sesuatu yang sudah matang, disuguhi matang. Orang belajar untuk menuntunkan ibadah niku dijak mulek-mulek langsung didudoi. Santu didudoi. Ngene lho carane dalile iki, maknane ngono. Kan cuma begitu. Makanya itu cepat. Gak butuh beban, lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Yang menyampaikan sudah lama mengajar, sudah mendalami dan sudah dimurajaah berulang-ulang. Tapi ada syaratnya supaya lebih dekat kepada kebenaran. Apa? Lakinnau, tetapi dia syekh yang dicari itu idza kana indau syai'un minal amanati, idza apabila kana ada dia indau di sisinya syai'un sesuatu minal amanati ahli ilmu sing amanah. Kadung kene ora iso kok sebelum diblocokne. Nah, itu harus kita antisipasi dulu. Makanya orang yang pemula ketika mencari ilmu jangan sembarangan, sing penting tokoh. Pastikan dulu jiwa amanahnya. Bisa dipercaya. Napa dipercaya pertama kali? Manhajnya, akidahnya, ibadahnya. Cara memahami ilmu gaya siapa? Gaya filsafat atau gaya salafus saleh? Akidahnya lurus apa kesyirikan? Ibadahnya sunnah atau bid'ah? Bila manhajnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, nah silahkan si pemula datang kepada dia. Kenapa? Enggak khawatir disesatkan. Maka jangan sembarangan. Apalagi sekarang belajar lewat media, ceramah ABC, buzzer-buzzernya saya pirang-pirang loh ya. Piye caranya bisa bener? Angel. Makanya itu harus amanah dulu. Fa'innahu, maka dia bila memang punya amanah, syekh yang kamu cari ilmu memang itu amanah, bisa dipercaya, marrinuka akan melatih kamu. Nah, dilatih ini alal mutola'ah itu untuk mampu mengadakan telaah, wal murajaatu dan membimbing untuk mampu murajaah.
mengadakan penelitian dan kembali kepada sumbernya. Kesimpulannya begini, silahkan kamu pahami, sumbernya dari sini, sehingga nggak khawatir disesatkan. Disebutkan ini hadisnya, disebutkan ini nomornya, disebutkan kedudukan hadisnya, nggak percaya, sumbernya wajaran dewi. Nanti kita akan dibimbing ke sana. Kenapa? Dia itu memang amanah, bukan katanya. Amma adapun man orang yang iktamada bertumpu ketika belajar itu otodidak, bertumpu al-kutub, hanya membaca kitab, membaca. Sementara itu belum punya modal. Tadi digambarkan seperti mengarungi lautan luas dengan cara berenang. Kapan bisa sampai di tepi? Fa'inahu, maka sungguhnya wong sing model kayak begitu labuta mengharuskan ayu karisa untuk menghabiskan juhudahu, kelelahannya, lailan malam, wanharun maupun siang, tapi nggak mendapatkan hasil. Summa idza tala'a al-kutuba, kemudian ketika dia itu mentelaah beberapa kitab, allati yuqarinu fiha, yang kitab itu membandingkan pada isinya baina aqwal ulama, di antara pendapat dari para ulama. Fasikot adilatu haula, maka dipaparkan dalil-dalil mereka. Man yadulluhu, siapa yang membimbing dia ala aswabil aqwal, kepada pendapat yang paling benar. Ini buat pemula untuk memahami masalah hanya membaca, sementara yang dibaca banyak pendapat. Yang membimbing pendapat yang paling benar siapa? Misalnya di hari Jum'ah ada satu waktu yang itu mustajab. Siapa yang barengi doanya di waktu itu akan dikabulkan. Ini kesimpulan ahli ilmu sama atau beda? Waktunya kapan? Beda. Sampai berapa? 40 pendapat. A menyimpulkan waktunya ini dalilnya. B menyimpulkan waktunya ini dalilnya. C menyimpulkan ini waktunya, dalilnya begini. Tanpa ada yang membimbing, pendapat siapa yang paling benar? Ini kok logis ya? Logis. Tapi sini kok nggak podo. Terus piye kalian? Bingung. Karena nggak mampu mentarjih. Inilah butuh pembimbing yang mampu mentarjih, mengambil mana yang paling kuat. Bila tidak, nanti hanya bingung semata. Faya pokok jadilah dia mutakhayyiran, bingung. Ya gitu resikonya, nggak bisa memutuskan. Hanya tinggal terasa berat, mungkin di situ muncul futur. Napa futur niku? Lemah semangat. Sudahlah, semangat atau koyo ngopo, tapi bila cari caranya ilmu seperti itu nggak ada kenikmatannya. Nek pas semangat ya mocone tenanan, tapi nggak ketemu. Jadi ketika sedang lelah, nanti ia tinggalkan. Beresiko. Walihada naro, maka di sini kita melihat. Insyaallah nanti kita ambil contoh bersama solusinya. Kita lihat dulu bagaimana yang dipaparkan di buku ini. Naro kita bisa melihat Anda Ibnul Qayyim, sesungguhnya Ibnu Qayyim, ini murid Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, indama yunakisu, ketika membandingkan kau laini dua pendapat li ahlil ilmi, untuk ahli ilmu, sawaun, sama saja tema yang dibahas, membandingkan dua pendapat fi Zatil Ma'ad, di kitabnya namanya Zatul Ma'ad, au fi I'lami Muwaqi'in, atau pada bukunya judulnya I'lamul Muwaqi'in, itu nama kitabnya. Idza saqo, ketika beliau membawakan adilata hadza,
dalilnya ulama yang ini, al-qaula ucapannya, wa illahu dan juga alasan-alasannya, takulu kamu akan mengatakan hadza wal al-qaulu aswab, ini pendapat yang benar. Wala yajuzu al-udul anhu, tidak boleh cari yang lain. Bi ayyi halin, apapun keadaannya, minal ahwal, dari keadaan yang ada. Itu ketika dipaparkan, luar biasa, dalil kuat sekali. Ini satu-satunya kesimpulan. Semua yang kudu dalika, kemudian Ibnu Qayyim membantah. Fayati bil qauli al muqabil, maka beliau datangkan ucapan yang membantah. Wa yadhkuru adillatahu wa ilalahu, ia tunjukkan dalilnya dan cacat-cacatnya. Ketika didatangkan bantahan, wataku kamu akan berkomentar, hadza huwal qaulu aswab, ini pendapat yang benar. Al awwalu ma indahu ilmun, pendapat yang pertama itu tidak ada ilmunya. Yang semula, yang pertama, segala-galanya tidak boleh pada yang lain. Ketika disampaikan pendapat yang lain, ini yang benar, nggak ada nilainya. Akhirnya menjadi bingung hal seperti itu. Nanti didatangkan pendapat yang ketiga, ini sih benar, 1, 2 salah. Didatangkan yang lain lagi, itu yang benar, 1, 2, 3 salah. Loh, kapan dia akan selesai? Makanya falabuta, seharusnya min ayakuna qiraatuka, supaya membacamu itu ala syaikhin mutkin amin, kepada tokoh yang sudah berpengalaman matang, lagi bisa dipercaya. Lek golek-golek dewi tidak bakal ketemu. Ingat, kamu itu sebagai pemula. Contohnya khilaf ulama kayak begitu banyak. Sekarang kita ambil yang sudah kita contohkan tadi. Di hari Jumat ada satu waktu sedikit sekali, siapa barengi di waktu yang sedikit ini, doanya akan dikabulkan. Ternyata ada sampai puluhan pendapat. Kata A jamnya ini, kata B saatnya ini, kata C saatnya ini. Ketika dipahami berdalil kabeh, ini yang dipilih. Bingung toh ya? Apa solusinya? Perbanyak. Lek mundungo perbanyak. Engko sanuke tok golek sing iki jebule mustajabe nek kene. Engko tak kira mustajabe nek kene, padahal sing mustajab nek kene. Berdalil kabeh kok masalahe. Lagi itu gimana solusinya? Perbanyak. Selesai. Ngono ki ora patek. Ngelune gak patek nemen-nemen gitu loh ya. Ngelune gak patek nemen-nemen. Lebih cepat kesimpulan seperti itu. Contoh yang lain, orang yang junub, bolehkah pegang Quran, baca Quran, tinggal di masjid? Dipaparkan pendapat A, nggak boleh. Pendapat B, ngati-ngati. Pendapat C, boleh. Masing-masing berdalil. Nanti sing teologi. Dibikin perdebatan nggak akan selesai, karena masing-masing itu pakar. Akhirnya apa? Kamu bicara dengan siapa? Bila kamu bicara dengan orang yang punya pendapat boleh, ya kokohkan saja yang boleh, atau minimal ngati-ngati. Bila tidak terpaksa nggak usah. Itu nanti lebih cepat penyelesaiannya, nggak dibikin bingung. Saya ikut daurah nek Magelang 2014, syekhnya dari Kuwait. Antara syekhnya dan pendengarnya masing-masing itu punya latar belakang. Ternyata terjadi pertanyaan, kesimpulannya benjo dowo-dowo ngati-ngati ini. Nah begitu ngati-ngati ini.
nggak berkepanjangan. Nah, kalau enggak nanti kita akan serba bingung. Kenapa? Pemula masalahnya. Yang ketiga, nggak ada air. Bolehkah tayamum? Nggak ada air, bolehkah tayamum? Dua pendapat, satu mengatakan nggak boleh, yang satu mengatakan boleh. Yang mengatakan nggak boleh walaupun nganti 10 tahun golek banyu terus. Piye carane gantung kodok selama 10 tahun ya. Sama-sama dari sahabat itu, salaf diikuti. Apa dibuang satu salaf, diambil salaf yang lain? Ayo, ngono ya. Wani. Saya mengatakan nggak oleh sholat nganti 10 tahun itu Umar. Piye membuang pendapatnya Umar? Yang lain itu di bawah Umar ilmunya. Bicaranya. Ternyata ketika ditanya, betulkah memang kau melarang? Jane yora. Terus apa karepe? Nganti 10 tahun panggah digoleki. Ojo gampang-gampang. Ah, gak enak tayamum ojo ngono. Cari-cari, bila memang hampir habis mah gak ketemu ya silahkan. Memupuk kesungguhan. Memupuk kesungguhan. Yang lain ada. Orang yang puasa bolehkah berbekam? Semata menunjukkan dalil, kata A boleh, kata B enggak boleh. Masing-masing berdalil, mana yang diambil? Ini buat pemula pencari ilmu jadi bingung. Terlalu banyak energi yang ia keluarkan. Tapi kembali kepada syekhnya, nanti akan ditunjukkan ringkesannya. Apa itu? Didelok kondisi awak. Lek pancen kuat ya bekamo, dinera kuat ojo. Simple. Segera ketemu jawabannya. Tapi lek waca dhewe, ini pendapat membolehkan sak buku kandele semene. Yang enggak membolehkan buku kandele semene. Pirang dina mari ini. Kepada syekhnya yang sudah mapan, semenit selesai. Lebih dekat kepada kebenaran. Itu namanya cari ilmu buat pemula. Mungkin kita pun juga bisa merasakan yang seperti itu. Kira-kira namanya di dalam alam fikih beda kayak begitu, berapa jumlahnya? Karu-karuan. Pomong golek dhewe kapan kita selesai? Pone wonge super sibuk. Ah, begitu. Berikutnya, qala wa akhidan, tempuhlah atau apa ketika mencari ilmu bit tadarruj. Ini petunjuk cara cari ilmu. Akhidan, tempuhlah atau apa ketika mencari ilmu bit tadarruj. Ojo terlalu semangat. Ini bisa saya gapai sekian menit. Harus saya dapat semuanya, tidak bisa. Bila begitu yang ia dapatkan nihil. Karena dengar cerna, selesai hilang kabeh. Kenapa? Kita bukan tipe orang yang kuat hafalannya. Makanya dipesankan wa akhidan, tempuhlah atau apa di dalam mencari ilmu bit tadarruj, dengan berjenjang. Mana dalil membimbing kepada kita ketika mencari ilmu dengan cara berjenjang? Berikut ini nukilan surah Al-Isra yang ke-106. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'ana, dan kepada Al-Qur'an. Faraqnahu, kami turunkan dia secara beransur-ansur. Litaqra'ahu, supaya kamu membacakan ala nasi, kepada manusia, ala muktsin, dengan pelan. Wa nazzal tanzila, dan kami turunkan dia teratur dan benar. Kita ulang, wa nazzal tanzila, kami betul-betul menurunkan dia. Cuma caranya itu beransur-ansur.
Dan betul-betul kami turunkan dia dengan cara beransur-ansur. Tujuannya supaya kamu bisa membaca pada manusia dengan pelan. Ini dalil membimbing kepada kita cari ilmu itu bertahap. Apalagi yang belum pernah belajar bahasa Arab, pengen menguasai bahasa Arab, coba tak diwaca awal nganti akhir, setelah dibaca bisa bahasa Arab? Iya carane iso lho, angel. Jadi guru yang berpengalaman mengajar bahasa Arab sama yang nggak berpengalaman itu beda. Yang belum berpengalaman menjelaskan selesai, menjelaskan selesai, menjelaskan selesai, selesai murid ditekoni nggak mudeng. Bagaimana kalau begitu? Ya berjenjang. Di bidang ini kaidahnya apa contohnya? Sudah itu dulu, hafalkan. Bila sudah sama jenjang ini apa contohnya, hafalkan. Nanti bila satu buku bisa seperti itu, Pak ngono to maknane. Nanti makane mak plong, Pak ngono to. Akhirnya jadi bisa. Kalau belum, itu nggak usah dinaikkan. Dan saya merasakan sendiri, gak paham, tambah gak paham. Supaya ujian gak munggah kelas, ya sudah baleni. Guru itu tidak paham, akhirnya cari guru yang lain. Panang ini dah. Begitu paham, cepet. Ini memberitahu kepada kita apa? Berjenjang. Semuanya itu berjenjang. Maka jangan naik tangga kedua bila tangga pertama belum selesai. Jangan naik tanda isim yang kedua bila tanda yang pertama belum selesai. Tanda isim pertama adalah al. Lepun kok diwacane Quran berapa halaman isimnya adalah ki, tandane al, ikinah. Wah, banu akeh ya tandane bersama maknanya. Nanti ketika membaca paham. Tanda isim itu adanya huruf jar, nanti tanya ini. Nanti akhirnya jadi paham. Itu butuh berulang-ulang, dimurajaah, bertahap. Quran pun juga menggunakan sistem demikian. Itu tadi surah Al-Isra. Yang kedua Al-Furqan 32. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkomentar, laula kenapa tidak nuzila diturunkan alai kepada Nabi Al-Quran jumlatan wahidatan sekaligus. Ini komentarnya orang kafir. Kenapa Quran itu kok diangsur? Kok enggak sekaligus kitabe kleyang-kleyang mudhuk ke langit ngono lho ya karepe lho ya. Kenapa Iqra 5 ayat, ya ayyuhal mudaththir 5 ayat? Kenapa kok lama gak turun-turun? Sampai memakan waktu berapa? 23 tahun. Mereka itu usul, kenapa nggak diturunkan sekaligus? Itu oceannya orang kafir. Apa jawaban Allah? Kadzalika, begitulah. Begitu apa? Kami turunkan beransur-ansur. Linusabbita bihi fuadak, untuk kami kokohkan hatimu. Kenapa? Allah tuh tahu rata-rata gimana kemampuan manusia. Kenapa? Bertahap. Apa contohnya? Kegiatan kita yang selalu bertahap. Makan, bertahap betul. Sak sendok kunyah lembut telan, sak sendok kunyah lembut telan. Lek ke susu terus pundi? Masuk telan ya keleleken lah ya. Woneh bakso, iya kono. Nek wonten ya ndak bisa dicerna. Nah, Allah itu tahu, maka itu bertahap. Makanya kunyah selain mudah dicerna, nanti akan bercampur dengan enzim. Kalau tidak ada, tidak bisa dicerna. Di balik itu bisa merasakan lezatnya mengunyah, ada kegiatan. Dan itu berpahala. Itu contoh, itu perlu bertahap seperti itu. Quran pun juga demikian. Rata-rata memang manusia ya begitu. Lah orang kafir mengatakan kenapa nggak sekaligus? Itu kan cara menolak saja itu loh ya sebenarnya. Kan nggak logis sebenarnya mereka itu.
Gak logis. Kenapa Quran itu nggak berangsur-angsur? Walian wae. Kenapa kamu mangan gak sabreng langsung tok buka mulut ngombo mau kamu telan ben saingan karo ulo. Balik saja seperti itu. Memang butuh seperti itu. Itu mereka itu komentar memang untuk menolak. Warotal tartila kami turunkan dia secara teratur dan benar. Itu dalil kita belajar beransur-ansur. Wa qaluhu laula nuzilal Qur'anu jumlatan wahidatan. Itu akan dijelaskan penjabaran ayat ini dari komentar mereka kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan itu sekaligus kok dadak beransur-ansur. Al-ma'rufu yang dikenal lafadz nuzila diturunkan beransur-ansur. 5 untuk sesuatu yang yanzilu turunnya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Qad wazan fa'ala lidilalah ala tartib menunjukkan mana banyak. Ini menunjukkan arti apa? Beransur ansur. Orang memotong kayu sekali pecah langsung putus enggak? Enggak. Orang geraji sekali gesek putus enggak? Enggak. Gimana? Ya berulang-ulang gerajinya. Ngasah pisau juga sama. Itu menggunakan lafadz nazzala fa'ala menunjukkan makna berulang-ulang. Wa ana unzila, adapun kalau menggunakan lafadz unzila af'ala yuf'ilu. 5 nazala jumlatan wahidatan turunnya sekaligus. Kalau anzalna kami turunkan sekaligus, tapi kalau nazalna diansur-ansur. Itu makna wazan. Falimada qala, kalau memang itu maknanya, kenapa orang kafir kok ngomong wa qala alladziina kafaru laula nuzila wa lam yakul laula unzila. Wong kafir ngomong, kenapa? Dia itu ngomong, kenapa tidak diturunkan menggunakan lafadz unzila tapi kok nuzila? Alaina Quran jumlan wahidatan. Nakul kita jawab qalu dzalika bi'tibari waqi'in. Qalu dzalika mereka mengatakan itu bi'tibari waqil Quran untuk mengambil pelajaran realitanya Quran annahu munazzalun syai'an fa syai'an diturunkan beransur-ansur. Ini untuk menghadapi tanggapan orang yang hendak berkomentar. Kalau memang mereka itu menginginkan Quran itu sekaligus, ketika berkomentar kenapa enggak mengatakan laula unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan. Kok enggak mengatakan begitu? Kok menggunakan bahasa laula nuzil Qur'anu Qur'anu jumlatan wahidatan. Jadi orang kafir ngomong menggunakan lafaz nuzila bukan unzila itu untuk kembali kepada bahasa Quran yang diturunkan secara beransur-ansur. Berikutnya wa qauluhu kadzalika, begitulah al-jaru kaf itu huruf jar. Wal majruru dzalika itu dijarkan. Itu muta'alliqun bi mahdhuf berkait dengan sesuatu yang enggak ditulis. Wa takdir ketika diperkirakan adalah anzalnahu kadzalik, kami turunkan dia seperti itu. Kita kembali kepada ayatnya di halaman 80 baris ketiga dari bawah, nukilan dari Al-Furqan yang ke 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan kepada Nabi sekaligus? Kadzalika, begitulah. Lafadz kadzalika ini sebenarnya itu ringkesan, ada kata-kata yang tidak tertulis pada sisi makna sehingga bisa diperkirakan. Apa itu? Kadzalika anzalnahu
Apa kelengkapannya? Kadzalika anzalnahu mufarraqan. Kadzalika anzalnahu mufarraqan. Begitulah kami turunkan Quran secara beransur. Untuk apa? Linutsabita bi wa'atak. Untuk kami kokohkan hatimu. Itu ada kata yang diperkirakan begitu. Ada kata yang tidak tertulis. Ini kira-kira bahasa kita banyak enggak? Mengungkapnya ringkas, ketika dibaca asli panjang. Nggak sore nyanggenku ya, napa jape ringkas? Yo, jawaban panjang apa? Nggak sore nyanggenku ya, iya, nggak sore aku nyanggenmu, gitu kan? Tapi ringkasnya gimana? Nggak sore nyanggenku ya, ya. Ini bahasa Arab terjadi. Sehingga ada kata nggak ditulis, apa? Engko sore nyanggenku ya, yo. Engko sore aku nyanggenmu, nggak ditulis. Quran banyak menggunakan bahasa ini. Contohnya ini. Kenapa Quran tidak diturunkan para nabi dengan sekaligus? Begitulah. Oh sama. Ya ngono kuwi. Ngono kuwi gimana? Kami turunkan ansur-ansur tapi nggak dilengkapi. Nyapa? Ya ngono kuwi. Wis nyanggenku ya. Ya, padha kan itu kesannya. Nyapa? Enggak sekaligus. Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi apa? Kami turunkan ansur-ansur. Itu namanya kata enggak ditulis tapi maknanya diperkirakan begitu. Fungsinya apa? Untuk kami kokohkan dengannya hatimu. Ini dalil kepada kita ketika belajar beransur-ansur. Sekarang masuk pada dalil terakhir. Qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina orang-orang yang atainahum mereka saya beri alkitabah kitab yatlunahu mereka membacanya haqqa tilawatih dengan sebenar-benarnya membaca. Ulaika mereka itu yu'minuna bih orang yang beriman dengannya. Orang yang diberi kitab membaca dengan sebenarnya, maka mereka itu orang yang beriman dengannya. Ulaika itu apa? Yang yatlunahu haqqa tilawatih, membaca dengan semestinya, tapi itu tidak ditulis. Itu contoh yang lain. Khususnya yang genku ya, iya. Senada itu, ini contoh yang kedua. Orang-orang yang kami memberi mereka kitab membaca dengan sebenarnya, mereka sopo? Yang membaca kitab dengan sebenarnya, itulah orang yang beriman dengannya. Ini ada kata yang enggak disebutkan. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur dengannya, maka mereka orang-orang yang rugi. Dirinci alladzina atainumul kitaba, orang yang kami beri mereka kitab. Lafaz ataina sama dengan a'toina. Iyahu wa anzalna ilaihim, kami beri dan kami turunkan. Yatlunahu haqqa tilawati, membacanya sebenarnya. Atilawah membaca, huna di sini maknanya apa? Apa madhe waca sedina khatam, isuk budal, sore khatam, itu yang dimaksud? Di masyarakat banyak enggak? Cuma sebatas gitu. Khataman sedina. Banyak. Itu yang dimaksud. Wong sing isuk maca Fatihah, sore An-Nas, itu sudah dikatakan Islam yang sebenarnya, iman sebenarnya itu belum membaca haqqa tilawati. Kenapa? Membaca haqqa tilawati itu cakupannya banyak, membaca dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Tasmalu atilawata alafdiyata, itu mencakup yang ia baca lafadznya, wal hukmiyata dan hukumnya. Sementara yang masih mereka baca napa nih? Lafadznya, hukumnya belum. Kapan selesai membaca hukumnya? Ya kira-kira nanti mati ya enggak cetok-cetok, enggak selesai. Untuk tahu hukumnya untuk menguasai bahasa Arab lah. Mereka itu apa-apa kapan bisa mahir bahasa Arab? Ilmu usul tafsire, iya mulek pisan. Ilmu kaidah mulek pisan.
Itu menunjukkan berjenjang dan kenyataannya begitu. Fa amma atilawatu al-lafdhiyatu, adapun bacaan yang bersifat lafadz, bi ayyaqra'uhu bi alsinatihim, nah itu pakai lisannya bisa, isuk budal sore selesai, bisa kan khataman Quran. Wa amma tilawatu al-hukmiyatu, adapun membaca untuk mengerti kandungan hukumnya, itu unsurnya banyak, dikuasai bahasa Arab, ilmu usulnya, kaidahnya, syarahnya. Ya nanti sasarannya bi ayyusatikum, membenarkan bi akhbir, dengan kabarnya. Wa ila tamzunat, memegang teguh bi kami dengan hukumnya. Itu butuh waktu yang panjang. Dan kenyataannya sahabat untuk kasus ini bukan bacanya tok, tapi mengenal hukumnya bersama prakteknya, itu satu pertemuan cukup dengan 10 ayat. Satu pertemuan berapa? 10 ayat. 10 bacaannya mahir, bahasanya mahir, pemahamannya mahir, amalnya mahir. Lek urung enggak ditambahi. Rata-rata wong ngaji yang kita jumpai ada yang koyo ngono kuwi. Wah, angel, tutup buku ya wis lah ya. Apa menggembu. Makanya orang kayak Abu Hurairah selesai ngaji itu berteduh di bawah pohon apa? Menghafalkan apa yang disampaikan tadi. Sampai tidur itu larut malam. Apa? Mengulang yang disampaikan tadi ya. Nanti apa? Bila nanti hilang susah. Kalau kita tuh hilang susah nggak kita itu hilang? Apa mungkin ngaji nih? Wes ra mikir apa dikolai. Abu Hurairah itu susah. Imam Syafi'i susah. Abu Hurairah mengadu kepada Nabi, Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi', hafalanku kok hilang. Maka Abu Hurairah diberikan solusi. Apa solusi Nabi untuk Abu Hurairah? Bila saya mengatakan sesuatu, siapkan kain, kamu bentangkan. Selesai, kamu peluk. Sejak itu gak hilang. Tapi saya nggak bisa praktek. Kenapa? Saya bukan Nabi memberikan mukjizat. Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi', gak pakai fatwa itu. Imam Waqi' mengatakan, bila gurumu menyampaikan sesuatu, bentangkan tangan kainmu, setelah itu peluklah. Bukan begitu. Tapi apa kata Imam Waqi'? Jaga dirimu dari dosa-dosa. Loh, fatwanya beda. Termasuk dosa itu apa? Enggak mengadakan murojaah. Kenapa? Sibuk dengan kegiatan yang lain. Nah, ilmu belum mantep kok. Lah ngangkal ngasah pisau belum selesai tinggal ngalih, kapan landepe? Le ungkalan ladingi 10 gesekan belum tinggal ngalih. Wes ampun, Pak No belum tajam, disalahnya atau enggak? Salahkan. Kenapa? Tidak mengulang. Makanya Imam Waqi' mengatakan apa? Jaga dirimu dari dosa, termasuk tidak mengulang itu kesalahan. Karena kita bukan pisau sekali gesek tajam. Begitu masalahnya. Makanya supaya benar, diasah sampai tajam, dihafalnya sampai tidak hilang. Makanya selesai dari itu ada dirangkum, setelah itu dibaca ulang. Di dalam orang itu mencari ilmu jarang yang kayak begitu. Sampai saya datang di tengah mengadakan daurah naik batu dan sebagainya, itu jarang. Selesai tutup ya sudah. Itu kelasnya sudah kelasnya ustadz itu. Apakah mereka nanti ketika pulang bisa berdakwah? Belum tentu. Numpuk. Makanya itu ada orang itu selesai langsung dirangkum. Tonggone apa? Nyapa? Apa tak tulis? Bahasa dia saya bahasakan dengan bahasa saya. Nanti bila saya sampaikan kepada masyarakat mereka paham. Butuh kan? Minimal itu dirangkum. Kalau tidak termasuk kesalahan. Makanya kita terlalu banyak kesalahannya.
Walaupun salah bukan dosa ancamannya neraka ya enggak ngono jane. Tapi tidak maksimal, seolah ilmu itu pengetahuan. Nah, itu gambarannya ke sana. Makna haqqa tilawati min bab idhafati sifat ila mausuf, menyandarkan sifat kepada disifati, yakni atilawata al haqqata as-sahihata, membaca yang sebenar-benarnya. Itu maknanya haqqa tilawati. Maka siapa yang bisa begitu nanti dia akan mendapatkan ilmu yang meresap. Kesimpulan dari apa yang kita baca kali ini. Pertama, kepada pencari ilmu buat pemula atau rata-rata masyarakat, harus memilih guru yang bisa dipercaya. Itu kesimpulan pertama. Kepada pemula atau orang umum rata-rata, bila belajar harus cari guru yang bisa dipercaya. Jangan sembarangan, bahaya. Yang nomor 2, pastikan program saya sebagai ahli ibadah atau ahli ilmu. Yang kedua, pastikan program saya sebagai ahli ibadah atau ahli ilmu. Karena nanti caranya berbeda. Kalau ahli ibadah paham diamalkan selesai, ahli ilmu ada lagi, dikuasai lafadznya, maknanya, kaidahnya, sehingga nanti bisa menyampaikan, ada masalah bisa menyelesaikan. Yang kedua itu pastikan sebagai program ahli ibadah atau ahli ilmu. Yang ketiga, maka supaya bersabar, ilmu itu dicari dengan cara berjenjang. Ini yang ketiga, supaya bersabar bahwa ilmu itu dicari secara berjenjang. Maka jangan pindah bila poin yang ada belum selesai. Jangan berpindah kecuali poin yang ada sudah selesai dan dikuasai. Mungkin itu 3 kesimpulannya. Adapun pembahasan berikutnya insya Allah bisa kita kaji di waktu mendatang. Apapun keadaannya, yang jelas kita selalu cari ilmu. Mungkin ada di antara kita yang semata ahli ibadah, ada yang juga yang memang betul-betul sebagai ahli ilmu, atau nanti berkembang dari ahli ibadah ke ahli ilmu. Masalah sempurna tidaknya itu relatif, tetapi kesungguhan itu yang harus diperjuangkan. Demikian, ada tanggapan silahkan. Segera cukup, mungkin itu yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.